mengamalkan seperti ini, boleh-boleh saja karena memang sudah mendapat jaminan. Lah kita, maka Rasulullah SAW pun murka tatkala mendengar ucapan seperti itu. Beliau mengatakan, ma balu qaumin, mengapa sebagian orang yatanazzahuna min syai'in af'aluh, merasa sungkan, merasa risih untuk mengamalkan seperti yang apa aku lakukan. Walladzi nafsi biyadihi, sungguh demi Allah Subhanahu wa taala, aku adalah orang yang paling takwa dan paling takut di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat lain, dalam kisah lain, 3 orang datang ke rumah Rasulullah SAW, dan ketiga orang tersebut masing-masing bertanya kepada Aisyah atau sebagian istri beliau tentang bagaimana kondisi Rasulullah SAW di rumah, ibadah beliau di rumah. Maka kemudian mereka menganggap ibadah Rasulullah SAW itu terlalu sedikit. Namun kembali mereka mengatakan wajar kalau sedikit, karena Rasulullah SAW telah mendapatkan jaminan berupa ampunan dosa, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Sehingga satu dari mereka mengatakan, aku tidak akan pernah tidur, aku akan selalu qiyamul lail. Yang kedua akan mengatakan, aku tidak akan pernah berbuka, aku akan terus puasa siang hari. Yang ketiga mengatakan, aku tidak akan pernah menikahi seorang wanita pun, aku akan terus menyibukkan diri dengan ibadah. Maka tatkala kisah ini sampai kepada Rasulullah SAW, Rasulullah murka. Kemudian beliau mengatakan, ama inni, ketahuilah sesungguhnya aku adalah akhsyakum lillahi wa a'lamukum bih, sesungguhnya adalah orang yang paling takut, paling khasyah, paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan paling mengenal Allah Subhanahu wa taala dibanding kalian. Walau demikian, aku itu puasa dan berbuka, aku itu salat dan tidur, dan aku itu menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati huna maudhi'u syahid. Barang siapa yang tidak suka dengan tata caraku, dengan sunnahku, dengan teladanku, falaysa minni, maka dia bukan termasuk umatku, tidak termasuk golonganku. Nah, dengan jelas di sini Rasulullah SAW mengatakan, man raghiba an sunnati. Oleh karena itu, standar wara, standar ihtiyat itu adalah ma wafaqa syara'. Segala sesuatu yang sesuai dengan syariat itu adalah wara'. Dan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat itu bukan wara' dan bukan ihtiyat. Bukan ihtiyat, walaupun itu lebih asyad, lebih berat. Misalnya, orang yang salat subuh 2 rakaat itu lebih wara', lebih bertakwa dibanding orang yang salat subuh 10 rakaat. Walaupun 10 rakaat itu lebih berat. Walaupun yang puasa yang salat 10 rakaat itu lebih berat. Standar berat tidak menjadi standar. Standarnya adalah muwafaqatus syara'. Orang-orang Khawarij yang mereka ibadahnya lebih getol, lebih berat, lebih banyak dibanding sahabat. Bacaan Al-Qur'annya, salatnya, walau demikian mereka tidak dikatakan lebih atqa, lebih akhsya lillah dibanding para sahabat. Bahkan mereka dianggap sebagai kilabun nar. Apa alasannya? Karena amal mereka tidak muwafiqah li syara'. Karenanya Rasulullah SAW menggariskan sebagian dhabit, sebagian kaidah dalam wara'. Beliau mengatakan dalam sebagian hadisnya, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, amalan yang sedikit namun dawam. Amal yang terus-menerus antum lakukan, namun itu continue, itu lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala dibanding yang seketika berat, namun kemudian antum tinggalkan. Ini salah satu dhabit, salah satu kaidah dalam wara', yaitu amalan yang selaras dengan sunnah itulah yang wara'. Walaupun itu lebih ringan atau walaupun lebih berat, tidak masalah. Yang penting selaras dengan sunnah, maka itulah yang wara'. Walaupun itu ringan, walaupun itu lebih susah, tidak masalah. Selama itu selaras dengan syarak, maka itulah wara'. Karena tadi di sini ketika antum kembali kepada tema kita, yaitu tema mashul khufain, ketika antum musafir mengusap khuf, kemudian di tengah masa 3 hari ini antum sudah tiba di kampung halaman, maka yang wara' dan yang lebih selamat ialah antum mencukupkan diri dengan mengusap sehari semalam. Sebaliknya, kalau antum mengusap ketika antum mukim, kemudian di tengah hari antum safar, maka yang lebih ahwat dan lebih wara' adalah antum hanya mencukupkan diri mengusap 1 hari 1
malam. Inilah yang aufaq li sunnah. Karena dengan dalam kondisi ini pada diri antum terdapat dua halah, dua kondisi musafir dan kondisi mukim. Dan yang paling ahwat adalah ketika antum hanya mencukupkan diri dengan mengusap sehari satu malam. Ikhwani wa ahibbai. Kemudian Syekh rahimahullah ta'ala mengatakan fa in masaha fis safar thumma aqam au masaha fil hadar thumma safar. Di sini saya mengatakan kalau mengusap baru sampai di kampung halaman atau setelah mengusap baru safar. Artinya kita mengenakan khuf jauh hari sebelumnya. Jauh sebelumnya. Sehingga misalnya contohnya seperti tadi contohkan. Sekarang antum mengenakan khuf. Namun mengusapnya kapan? Besok subuh. Besok subuh antum baru mengusap. Antum sekarang mengenakan khuf. Nah, di sini saya mengatakan fa in masaha thumma safar atau fa in masaha thumma aqam. Kalau antum sudah mengusap baru safar. Sehingga penjelasan ini apa yang tadi saya jelaskan bahwasanya kalau antum mengusap di safar di Probolinggo kemudian antum tiba di sini mukim, berarti antum menyempurnakan mashul mukim. Ini beda halnya bila antum mengenakan khuf sebelum mengusap. Antum sudah berwudu, kemudian mengenakan khuf, kemudian safar. Kemudian safar. Maka dalam masalah ini antum boleh mengusap selama 3 hari 3 malam. Kenapa? Ketika antum mukim antum belum mengusap khuf. Belum memulai mengusap khuf. Karena di sini saya mengatakan fa'in masaha. Kalau antum sudah mengusap baru tiba di kampung halaman atau antum sudah mengusap baru safar. Namun kalau yang terjadi adalah antum mengenakan khuf baru kemudian safar atau mengenakan khuf kemudian tiba di kampung halaman, maka kasus seperti ini tidak terjadi khilaf sepengetahuan saya, wallahu alam, bahwasanya kalau antum mengenakan khuf sekarang kemudian safar, antum boleh mengusap selama 3 hari 3 malam. Dan kalau antum mengenakan khuf ketika safar kemudian antum tiba di kampung halaman, maka sepakat juga para ulama bahwasanya antum harus mengusap atau hanya boleh mengusap 1 hari 1 malam. Karena sini saya mengatakan fa'in masah, bukan fa'in labisa. Kalau antum mengusap ketika safar, bukan ketika antum mengenakan ketika safar, tidak. Jadi yang menjadi pedoman adalah al-mashu dan bukan al-lubsu. Al-mashu dan ini penjelasan ini ikhwani wa hibbai menguatkan tadi keterangan sebelumnya bahwa hitungan sehari semalam atau 3 hari 3 malam itu dihitung sejak pertama kali antum mengusap. Karena lihat setelahnya saya mengatakan fa'in masaha fis safar tsumma aqam. Permasalahannya dikaitkan dengan mashu bukan dengan al-hadath, bukan dikaitkan dengan hadath. Ini menguatkan tarjih yang tadi telah diutarakan bahwa penghitungan hari 1 hari 1 malam atau 3 hari 3 malam itu dikaitkan dengan pertama kali mash, bukan pertama kali hadath. Jika saya ulang, kalau antum mukim sudah berwudu kemudian mengenakan khuf lalu safar, maka antum boleh mengusap 3 hari 3 malam. Kenapa? Karena ketika antum mukim antum belum mengusap. Tapi kalau antum mukim kemudian batal dan kemudian berwudu dan mengusap khuf baru safar, maka antum hanya boleh mengusap sehari 1 malam. Beda. Oleh karena itu tadi telah ditekankan ibtidaul muddah, hitungan hari 3 hari 3 malam atau sehari semalam itu dihitung dari kapan? Dari pertama kali mashu dan bukan dari al-lubsu, pertama kali mengenakan, tidak. Ini yang bisa disampaikan. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kita ilmu yang nafi' dan amal yang saleh. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.